Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Ketemu lagi dalam Ngode Ngobrol bareng Dewan bersama saya Febriana Mila. Setelah tadi kita jalan-jalan bersama Wakil Ketua MUI Jawa Tengah dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, saatnya kita membahas lebih lanjut lagi terkait larangan mudik agar demi keselamatan keluarga di rumah. Dan saat ini saya sudah bersama 3 narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Andes Amiruddin MA, Kaprodi Antropologi Sosial FIB Undip. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dan ada Mbak. Bapak Ferry Wawan Cahyono, SPI MSI, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya. Dan juga ada Profesor Dr. Haji Ahmad Rafiq MA, Wakil Ketua MUI Jawa Tengah. Selamat sore Pak Rafiq. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, kali ini kita tahu ya Pak, kalau kita sedang masuki pandemi COVID-19 ini belum usai. Namun ini ada fenomena mudik yang biasa dilakukan saat mau Lebaran nih. Dan kali ini Lebaran sudah tinggal menghitung hari lagi ya. Kita akan merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Lalu fenomena mudik ini menjadi polemik bagi warga karena masih banyak warga ini ataupun masyarakat yang belum bisa menerima kebijakan larangan dari pemerintah untuk tidak mudik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dalam Ngode Ngobrol bareng Dewan. Dan untuk pertama, Pak Amiruddin, saya mau tanya nih, mudik ini kan memang sudah mendarah daging bagi masyarakat atau warga Indonesia. Sebenarnya ini merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman atau dengan istilah mudik atau mulih dilik ini sebenarnya bagaimana Pak ceritanya? Lalu awal mula mudik ini bagaimana? Ya, mudik itu kan tradisi ya, tradisi yang sudah lama sekali gitu. Bahkan jika ditelusuri secara historis, itu kan sudah ada sejak kerajaan zaman Majapahit ya. Kemudian mudik ini tujuannya kan yang dituju telosnya itu adalah lebarannya itu, gitu ya. Jadi mudiknya itu hanya sebagai perjalanan menuju ke lebarannya gitu. Dan ini sudah menjadi kebudayaan yang memang sudah solid gitu ya. Dikatakan sebagai kebudayaan yang solid karena di dalam tradisi ini ya sudah ada konsepsinya gitu ya. Orang meyakininya ini sebagai satu pandangan-pandangan tentang arti pentingnya gitu ya mudik dan lebaran itu bagi mereka. Kemudian juga lengkap dengan peranata-peranata simboliknya itu kan banyak ya. Ada misalnya mulai dari makanannya, mulai dari macam-macam ya, termasuk rumah harus dirapikan gitu ya. Kemudian juga ada struktur yang ingin dibangun dari mudik ini itu, struktur bayangan mereka. Kan mudik ini kan Lebaran ini kan sesungguhnya merupakan peristiwa keagamaan pada mulanya ya, tapi kemudian menjadi peristiwa budaya gitu. Nah, memang sudah solid sih sebagai satu tradisi gitu. Tetapi bukan berarti yang solid ini solid betul gitu, karena ada perkembangan-perkembangan di mana cara berpikir itu mengalami perubahan gitu ya. Bagi kaum yang yang cara pandangnya itu religi model gitu ya, mudik itu seolah-olah menjadi suatu kewajiban gitu ya, karena harus kembali kepada klan ya, kembali kepada kekerabatan gitu. Kemudian tetapi bagi mereka yang sudah cara pandangnya berubah, yang rasional sekarang ini kan mereka sudah mengalami pertemuan dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain gitu. Jadi sebenarnya mudik itu disebut sebagai culture, tetapi sesungguhnya masih dinamis di dalamnya gitu. Memungkinkan adanya ya. Jadi kalau misalnya dibagi persentasenya antara yang rasionalis dengan yang religio model cara berpikirnya, itu bisa jadi yang rasionalis sekarang udah mulai banyak gitu. Jadi kalau misalnya ini diintervensi untuk tidak pulang mudik, bisa jadi masih efektif gitu. Saya kira itu. Intinya tidak memaksakan situasi saat ini ya Pak ya, di mana memang sebelumnya ini kita selalu melaksanakan tradisi mudik, tapi karena adanya pandemi atau segala sesuatu hal ini
dengan terpaksa kita tidak mudik atau lebih tepatnya menahan diri untuk tidak mudik demi keselamatan bersama. Begitu ya Pak? Iya, masih memungkinkan sekali karena ya, oke. Baik, lalu untuk pemerintah secara resmi ini kembali melarang masyarakat untuk tidak mudik ke kampung halamannya. Tahun 2020 juga seperti itu, kita dilarang untuk mudik agar pandemi ini tidak semakin menyebar dan kemudian angka positif COVID-19 juga tidak semakin meningkat. Bagaimana Pak Ferry tanggapannya? Iya, Mbak Febri ya, jadi ya memang kami DPRD Provinsi Jawa Tengah itu kan bagian daripada pemerintah provinsi ya, dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat provinsi. Nah, sebagaimana kita tahu Mbak Febri dan seluruh pemirsa bahwa pandemi ini belum berakhir. Artinya masih kita mendapatkan banyak kasus yang cukup tinggi, walaupun kita terus-menerus berupaya hampir selama 1 tahun terakhir ini kita terus-menerus bahu-membahu seluruh komponen masyarakat kita, unsur pemerintah, ulama, umaro, seluruh stakeholder berjuang keras untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Akhirnya kemudian, alhamdulillah ini grafiknya sudah mulai baik kemarin ya. Gitu. Tetapi Mbak Febri perlu kita tahu, kita ini sedang menghadapi satu momentum sosial keagamaan tadi disampaikan oleh Prof. Rofik maupun Mas Amir. Kita ini menjelang Lebaran ini, di situ bisa nanti kalau tidak bisa terkendalikan, maka dikhawatirkan akan muncul kasus COVID kedua kalinya. Nah, bisa disimulasikan, Mas Ferry, bisa, karena beberapa negara sudah mengalami terjadi lonjakan grafik kedua, itu Mbak Febri. Nah, oleh karena itu saya kira ini adalah pemerintah kembali lagi menegaskan dalam rangka untuk memutus penyebaran COVID-19 yang sudah kita bangun baik selama ini tidak muncul lagi di pada saat mudik ini. Nah, tentu oleh karena itu kami juga pada sore kali alhamdulillah kita bertemu dengan Prof. Rofik, dengan bertemu dengan Samir, kita sama-sama karena beliau-beliau ini yang punya pemahaman keilmiahan, kemudian dasar hukum keagamaan juga mungkin yang lebih berfatwanya beliau kami suwun ya, karena ini masyarakat betul-betul harus kita pahamkan Prof dan Pak Dut. Artinya jangan sampai masyarakat itu sudah terlena dengan mungkin ada kalau tidak mudik kurang afdol misalkan, atau lebih merasa sangat berdosa sekali misalkan. Ada perasaan yang kalau saya tidak sewan, saya seakan-akan ini ibadah puasa saya misalkan tidak terima atau bahkan mungkin berdosa misalkan. Nah, saya kira ini penting Mbak Febri, karena apa? Ayo sama-sama kita pastikan agar COVID ini betul-betul bisa terkendali sehingga kita semua terselamatkan. Kalau selamatkan maka kembali kita akan bangkit secara ekonomi, kemudian tentu sosial kehidupan juga akan mulai kembali menuju yang lebih baik lagi. Tetapi kalau ini tidak bisa terkendali Mbak Febri, maka kita butuh waktu yang panjang lagi. Situasi semakin tidak menentu lagi. Nah, tentu ini adalah bagian daripada upaya pemerintah. Yuk, mari kita sama-sama mengerti, sama-sama kita jalani dengan sebaik-baiknya agar sama-sama kita ini demi keselamatan mudik tidak mudik untuk keselamatan kita bersama. Saya kira itu Mbak Febri. Tentu nanti Prof. Rofik yang dari sisi keilmuan, agama, kemudian dari sisi kemanusiaan sosial dan budaya, saya kira ini bisa memotret bagaimana sih kira-kira ini mudik ini, kan kira-kira begitu Mbak Febri.